terkait juga pembebasan biaya. Banyak sekali informasi yang beredar yang tidak karena memang ya kita akui tidak clear ya dari pusatnya juga begitu. Tapi sekarang sudah semakin jelas. Nanti dengan pihak labor Hong Kong kita sudah sampaikan, kita bertemu langsung karena mereka juga concern mewakili dari asosiasi majikan. Seperti apa sih penerapan pembebasan biaya ini, apa benar biayanya sampai menggelembung tinggi? Teman-teman, biaya yang dikalkulasi ya tidak berbeda jauh dengan biaya saat ini. Kurang lebih 13.600 ya untuk yang mengambil dari Pulau Jawa. Untuk yang mengambil dari luar Jawa itu kurang lebih 14.000 something, 14.000 berapa ya? Saya catatnya, tapi 14.000 lebih. Jadi nggak terlalu berbeda jauh. Ini yang lalu beredar membuat resah para majikan bahwa mengambil PMI Indonesia itu tidak kompetitif. Lebih kompetitif lagi Filipina enggak. Ya. Jadi digeserlah isunya ke sana. Wah, lalu PMI tidak laku. Saya kira kita harus cerdas ya, teman-teman juga. Makanya penggiat teman-teman saya minta, ayo kita edukasi, kita sharing ke teman-teman semua. Jangan lalu digiring dengan pemahaman-pemahaman yang salah. Gitu. Kita sama-sama ini pemberdayaan itu dalam konteks yang luas, ya. Tidak hanya lalu ini, tapi informasi-informasi yang belum jelas jangan lalu kita sebarkan, lebih tidak membuat tidak jelas. Gitu ya. Kita mungkin itu ya Bu Cepi ya. Nanti ada yang mau nambahkan Pak Awok? Oke, kita tanya lagi, kita buka lagi ya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Banyak yang mau bertanya nih. Meja 10 dulu deh. Dari tadi sebelah sini, yang sebelah kanannya saya belum. Silakan meja 10. Jangan lupa sebutkan nama. Halo. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninit dari IMU. Mungkin saya sedikit ini ya, cuma ingin mengatakan saja bahwa tadi sudah disampaikan tentang overcharging. Nah, kami mau menyampaikan bahwa IMU sejak Februari kemarin itu membantu melaporkan overcharging. Ini memang benar-benar bukan yang seperti dikatakan Pak Riki tadi sudah diselidiki ternyata bukan overcharging. Nah, kita membantu melaporkan overcharging itu dari bulan Februari dari PT Rajasa, Pak. Kemudian sampai sekarang sempat sudah melakukan mediasi ya sama Kemenaker yang diwakili oleh Pak Irfan itu. Nah, ada 4 orang yang sudah berhasil sampai mediasi, Pak. Nah, itu sudah ada dan pihak PT sendiri sudah mau ya mengembalikan uang pengembalian overcharging itu. Tetapi sampai sekarang kawan-kawan itu mengupdate laporannya ke Kemenaker itu tidak ada tanggapan, Pak. Gitu. Terus untuk yang lainnya, jadi mereka belum ada mediasi gitu. Nah, kemudian mereka yang belum mediasi itu mereka juga mendapatkan surat tagihan lagi ke majikan. Nah, seperti itu. Jadi mereka bisa juga terancam di interminate dan akhirnya nanti bisa juga terkena tuduhan job hopping itu tadi, Pak. Nah, mungkin saya tidak menyampaikan banyak, cuma itu yang ingin kita sampaikan bahwa segera selesaikan masalah overcharging dari PT Rajasa, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait dengan terima kasih masukannya apa tadi Bu Ninit ya. Bu Rika tanda lanjut ya. PT Rajasa data dibuka kembali. Itu lapor ke saya. Terkait dengan tadi supaya majikan tidak lalu terganggu, kita nanti dikeluarkan surat ya Bu Esi ya. Sudah ya. Memang overcharging ini nggak berkesudahan, artinya memang perlu proses lagi-lagi dan kita akan selalu tidak lelah untuk sih diharapkan KJRI juga memberikan dialog secara terbuka terhadap publik
dengan staf agensi yang harus mempunyai kompetensi, ya kan, diberikan training secara prosedural dan mereka harus memenuhi kompetensi. Mungkin demikian lebih baik. Saya dari Persatuan Mahasiswa Universitas Negeri Kamboja Hongkong. Bapak, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID ini menimbulkan berbagai polemik, diantaranya job hopping dan sulitnya visa dikeluarkan oleh imigrasi. Kemudian juga sulitnya PMI untuk mendapatkan hotel ketika mereka berada di Indonesia. Nah, dari beberapa kasus yang pernah terima, ini banyak PMI yang tidak. Tapi lagi-lagi di dalam teman-teman orang-orang itu tadi berbahaya, ya harus beri kontrak yang harus ganti dengan kita kan. Bantu. Lagi-lagi agensi peran dokumen. Silakan Bu Nani. Kalau memang itu kita tindak betul, ya. Makanya sampaikan infonya ke kita biar kami nanti yang bergerak gitu loh. Kalau teman-teman PMI yang mengadukan. Sejahtera untuk semuanya, perkenalkan saya Judi dari Forum Komunitas Cilacap Hongkong. Saya ingin bertanya beberapa hal, 2 pertanyaan saja. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, terutama dari KJRI, selama ini kita semuanya konsen dengan kasus-kasus dari teman-teman pekerja migran Indonesia. Dan diskusi kita pagi hari ini sampai menjelang siang hari ini yaitu tentang penguatan peran. Tetapi ada satu hal yang kita lupakan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan penguatan mental dari teman-teman? Pekerja migran Indonesia di Hong Kong dari data 2020 itu sekitar 170.000 orang lebih. Dan jumlah itu saya rasa lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah teman-teman yang ada di ruangan ini. Dan semuanya, sebagian besar tidak memiliki kekuatan mental untuk berani speak up Bapak Ibu, untuk berani berbicara. Persoalan yang mereka hadapi di rumah majikan tentang pekerjaan dan lain sebagainya, itu mereka tidak memiliki keberanian untuk berbicara dan membicarakannya, apalagi melaporkan. Dan untuk teman-teman yang duduk di sini, semuanya adalah leader dari komunitas dan organisasi. Mereka semuanya memiliki kerja keras yang mungkin 2-3 kali lebih besar ya, lebih banyak. Karena mereka selain mendampingi kasusnya teman-teman, mereka itu juga memberikan semangat, motivasi dan memberikan keberanian. Jadi mohon kepada Bapak Ibu dari KJRI, tolong sediakan space ya atau ruang bagaimana sih untuk penguatan mentalnya teman-teman pekerja migran Indonesia agar mereka selain mengerti hak dan kewajibannya, mereka memiliki keberanian untuk melaporkan, untuk berbicara bahwa mereka memiliki hak yang sama. Mohon diperhatikan. Kemudian juga ketika mereka sudah memiliki keberanian untuk mengadukan persoalannya, yang sering kali kita lupakan adalah banyak sekali teman-teman yang ketika sampai di KJRI di ruang pengaduan, mereka ngeblank lagi, mengalami ketakutan lagi. Bagaimana ini sebaiknya solusinya? Apakah perlu dari KJRI membuat semacam pelatihan tentang penguatan mental? Atau mungkin kita juga semuanya diberikan kesempatan untuk didatangkan seorang psikolog? Mungkin ya Bapak Ibu, jangan salah, psikolog ini bukan hanya bagi teman-teman atau orang-orang yang mengalami tertekan dengan pekerjaan, kita juga membutuhkan itu. Ya, kami paham dapat poinnya. Oke, kemudian yang kedua Bu, ini lebih saya tujukan ke atas ketenagakerjaan. Satu lagi aja ya. Iya Bu, saya tadi kan janji 2 Bu. Yang kedua lebih ke atas ketenagakerjaan, ke Bu Rike. Untuk teman-teman Peggy Purna ini kan ketika mereka akan pulang for good ya selamanya itu kan melapor ke KJRI. Mohon Bu untuk dipantau dan dikawal untuk teman-teman Peggy Purna ini agar bagaimana mereka bisa tetap survive di kampung halaman dengan memberdayakan mereka melalui UMKM. Dan kebetulan dari Cilacap kami sudah memulainya. Mohon dibantu untuk dikawal dan semoga dari PMI dari kabupaten lain, daerah lain juga bisa. Kita mohon sekali untuk itu Bu. Jadi biar mereka bagaimana agar tetap survive di kampung tanpa harus kembali lagi ke negara. Bukannya niat masing-masing, ya kan niat perorangan. Kalau mau nganggur yang individu. Lah ya seharusnya kan individu. Mau jadi madam. Nah ya itu.
kapasitas dan kemudian Jadi kalau boleh saya asumsikan kebijakannya itu tadi masih terkait dengan job hopping ya. Jadi ada adanya waktu tunggu yang lebih lama untuk visa atau penolakan visa. Tadi Pak Ojen sebetulnya sudah menyampaikan secara garis besar kebijakan. Jadi kalau teman-teman perlu ketahui, bukan hanya minggu lalu Pak Konjen atau Kak Jerry mengirimkan surat resmi diplomatik kepada Direktur Imigrasi, bukan hanya Direktur Imigrasi Pak, tapi juga Secretary of Labor. 6 bulan yang lalu atau 5 bulan yang lalu ketika isu job hopping naik, kita juga mengirimkan surat yang kurang lebih isinya sama. Nah, yang kemarin pun sama kita sampaikan tadi poin-poinnya Pak Konjen. Kalau secara teknis yang perlu teman-teman tahu sebetulnya adalah kita sudah ngomong dengan imigrasi sudah menyampaikan bahwa Pak Awang, Bu Esi, Pak Winda waktu itu kami bertiga ke sana. Silahkan PMI kalau mau putus kontrak, tapi untuk saat ini pastikan pemutusan kontrak itu karena ada pelanggaran ketenaga kerjaan atau pelanggaran hukum lain yang dilakukan oleh majikan. Waktu pertemuan itu mereka menyampaikan seperti itu. Nah, kan kemudian tinggal masalah prakteknya seperti apa? Kami dampingi langsung dan kami buktikan bahwa apa yang disampaikan imigrasi itu benar. Misalnya seperti ini, ada PMI baru bekerja di majikan 2 bulan, baru 2 bulan, terus dia hubungin hotline kami, Pak, gaji saya nggak dibayar 1 bulan. Kami tanya, majikan baik nggak? Baik, tapi gajinya tidak dibayar 1 bulan. Kami sarankan Mbak keluar sekarang, nyatakan bahwa Mbak berhenti. Loh Pak, tapi majikan baik. Gak apa-apa Mbak, ini nanti sesuai hukum Hongkong, maka Mbak bisa keluar dari majikan karena gaji belum dibayar 1 bulan. Dan majikan yang dianggap memutuskan kontrak tanpa payment in lieu of notice. Nah, hal semacam ini yang menjadi pertimbangan imigrasi. Bahkan imigrasi tidak perlu pertimbangan sama sekali, karena ketika kasus ini naik ke Labor Department dan kami dampingi, kemudian keputusannya menang jelas, kita tinggal tunjukkan surat rekomendasinya ke imigrasi. Ini loh, pada saat visa baru. Jadi pasti teman-teman yang ingin memutuskan kontrak, kadang ada yang menakuti dari majikan. Gak mungkin kamu putus kontrak, kamu pasti akan ditolak sama imigrasi karena job hopping, ditakuti oleh agen. Jangan takut, selama itu tadi pastikan alasan pemutusan adalah hal-hal pelanggaran majikan atas hukum yang berlaku di Hongkong. Gaji tidak dibayar, hari libur tidak dikasih, rest days tidak dikasih. Hari libur itu maksudnya statutory holiday, rest days itu maksudnya sehari dalam 7 hari. Itu tidak dikasih, itu adalah pelanggaran. Dan jangan teman-teman pernah berpikir untuk shortcut langsung putus kontrak. Silahkan konsultasikan ke kami, karena kita bisa angkat ke labor, dan labor tadi Pak Konjen sudah menyampaikan, tidak selalu labor rewardnya atau keputusannya adalah berupa uang ganti kemudian kamu bisa keluar, belum tentu. Bisa jadi majikan kamu salah ganti hak liburnya dan kita meminta kamu untuk re-engage. Re-engage artinya pekerjakan kembali. Jadi jangan sampai teman-teman berpikir shortcut untuk permasalahan adalah notice dulu. Justru dengan notice dulu, ngasih surat notice dulu itu ada hak-hak yang kita dirugikan. Karena kalau tuduhan kita itu tidak terbukti di Labor Department atau ke makeup, itu nanti teman-teman yang akan diminta mengganti 1 bulan pengganti gaji, kan kayak gitu. Jadi ingat, benang merahnya adalah pelanggaran hukum, baik itu hukum ketenaga kerjaan sesuai dengan employment ordinance atau standar employment contract oleh majikan. Di situ. Nah tadi kalau sampaikan Pak Konjen, jangan sampai karena merasa nggak enak hati atau sakit hati atau apa, tapi tidak tahu spesifiknya pelanggarannya apa, kemudian langsung memutuskan untuk keluar. Nah ini jangan, dan ini kami temukan cukup banyak. Jadi ketika masuk ke hotline kami selalu nasihati, kami selalu tanyakan apa yang dilakukan majikan. Dia bilang, majikan misalnya ini contoh yang kemarin baru saya tangani, Pak, majikan itu kemarin 2 hari berturut-turut tidak memberikan saya makan pagi. Kemudian kami dalami, apakah Mbak digantikan dibayarkan food allowance setiap bulan? Ada Pak. Nah, hal seperti ini yang
yang Nah, sudah perlu ada kita food allowance. kita cek satu persatu, case by case. Gak bisa kita bilang bahwa semuanya pasti PMI kalau memutus kontrak itu pasti benar, majikan Itu pasti salah. ada food Belum tentu. allowance. Majikan bisa benar, PMI bisa benar, makanya kita tidak bisa mengeneralisir. Kita lihat kasusnya satu persatu. Nah, teman-teman kalau mau membantu teman-teman PMI yang lain terkait dengan itu, job hopping, sampaikan pada teman-teman atau bantu teman-teman dengan cara dengarkan kasusnya apa, ya kan? Kemudian sarankan jangan gampang menulis notis dulu. Apalagi kalau dipaksa laporkan ke KJRI, gampang itu langsung kita sanksi. Nah, teman-teman melakukan assessment kalau mau bantu. Kalau ada kesulitan, laporkan ke KJRI. Kami yang melakukan assessment apakah perlakuan majikan tersebut merupakan pelanggaran dari hukum yang berlaku di Hong Kong. Kalau itu yang terjadi, tidak perlu tulis surat notis dulu, kecuali tadi ada hal-hal tertentu yang memang sesuai hukum Hong Kong bisa langsung keluar. Misalnya tindak kekerasan, ya kan? Kemudian tadi gaji tidak dibayar lebih dari 1 bulan, itu bisa langsung keluar. Di luar itu, kita akan laporkan dulu ke Langler, ada sesi konsiliasi, keputusannya bisa macam-macam termasuk untuk bekerja kembali. Ya, jadi case by case kita benar-benar harus tahu. Jadi memang kondisinya saat ini tidak bisa langsung pengen putus kontrak langsung putus kontrak karena akan visanya akan kesulitan. Tapi itu tadi kita bisa mengakali dan kami sudah buktikan bahwa imigrasi memberikan visa. Buat tadi yang saya bilang baru 2 bulan bekerja, 1 bulan terakhir dia tidak dikasih gaji dan itu tidak menunggu tidak menunggu keputusan dari Labor Department. Tapi kasusnya sudah berjalan di Labor Department, kami meminta surat pengantar dari Labor Department pada saat dia melakukan konsiliasi, kita bawa saat mengajukan visa. Dan itu sudah terjadi bukan hanya satu kasus saya, Raka, Bu Esi juga menangani, Pak Wendy juga menangani. Itu ya, terima kasih. Karena waktu kita yang sangat-sangat terbatas, jadi meja satu dulu Mbak Eni dari tadi sudah mau bertanya, jadi kita beri kesempatan untuk Mbak Eni menyampaikan pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.